Apa sih itu sebenarnya Windows dressing? Ya, Windows dressing adalah suatu fase di mana yang pertama jelas para perusahaan ingin memperbaiki kinerja perusahaannya. Gak usah khawatir. Selama Anda pegang saham yang bagus, Yang sangat menjanjikan Asia itu adalah negeri market. Selain jumlah manusianya yang banyak, Asia itu konsumerismenya tinggi sekali. Ya. Halo Pak Edi, kita ketemu lagi. Halo juga Triadi. Gimana kabar, Pak? Kabarnya senang ya. Kenapa senang? IHSG sudah mulai menampakkan tanda-tanda mau membalikkan arah. Iya. Nah, pas nih ngomongin IHSG udah mau tanda-tanda membalikan arah. Saya hari ini mau nanya yang mungkin jadi ketakutan. Ketakutan. Banyak orang nih, banyak para pemain baik yang baru ataupun yang sudah cukup lama yang di pasar modal. Karena kan kalau kita lihat data nih, kita ngomong data nih, IHSG kan dari tanggal 23 Oktober tuh di titik dari 7.805 itu turun terus tuh sampai hari ini. Dari titik terendahnya kan kemarin tanggal 18 November di 7118 tuh. Nah, ini menurut Pak Edi sendiri nih, ya selain kita memang tahu ya IHSG itu kan memang market itu kan memang kecenderungan di bulan November memang merah nih ya. Tapi apa aja sih yang jadi faktor kok bisa IHSG terjun bebas sedalam itu gitu selama 1 bulan terakhir ini? Ya sebenarnya kan ini dimulai dengan IHSG yang juga naik terus luar biasa. Kalau nggak salah di bulan September atau bulan Agustus itu ya. Kita baca. Ya, jadi kita lihat IHSG itu mulai naiknya di sekitar Oktober tanggal 11. Naik IHSG itu. Oktober 11 sampai di Oktober 20. Oh, itu yang kenaikan karena Presiden Prabowo ya. Tapi sebenarnya yang waktu di bulan sebelumnya itu di bulan dimulai dari sini. Itu dari bulan Agustus. Ya, kan? Dari bulan Agustus. Jadi dari bulan Agustus rally. Coba kalau Anda lihat bulan Agustus itu titik terendahnya berapa? Bulan Agustus titik terendahnya di 6998. Nah, jadi dari 6998 dia naik sampai ke 79 dan dikoreksi. Nah, sekarang posisinya kemarin sempat ke 71. Jadi kalau orang bilang sekarang bearish, saya rasa enggak ya. Kenapa? Karena kalau dari 69 ke 71 kan masih naik namanya. Oh iya. Iya dong. Benar. Iya kan? 69 tadi kan. Ke 71 masih naik. Masih membentuk higher low ya istilahnya. Masih naik sebenarnya. Cuman kan orang sudah latah ke bawah suasana bahwa IHSG itu pasti naik terus, nggak ada koreksinya. Sedangkan kita tahu bahwa November itu selalu merah. Kenapa November merah? November merah karena berhubungan dengan fenomena yang mungkin sudah sering dibicarakan banyak orang, yaitu yang namanya Windows dressing. Ya, kemudian ada yang namanya Santa Claus Rally dan ada yang namanya nanti January Effect. Nah, biasanya memang bulan November itu ya memang terjadi koreksi. Terlepas dari adanya berita-berita kecap-kecap tentang adanya Danantara, adanya kredit untuk penghapusan kredit untuk UMKM yang membuat harga saham-saham perbankan terjun bebas, ya kan? Apalagi kalau kita ngomongin UMKM, yang paling dekat sama UMKM itu BRI. Terus BRI terus diturunkan ke bawah dengan teori dalam tanda kutip penghapusan kredit itu. Dan kalau kita lihat awal dari penurunan saham BBRI itu adalah dengan di downgrade-nya saham BBRI oleh JP Morgan atau sekuritas kodenya BK. Dia turun di downgrade dari overweight ke neutral. Nah, sekarang kemarin dalam beberapa hari yang lalu JP Morgan sudah menaikkan
dari neutral ke overweight. Ya, jadi ini sudah beda. Kenapa? Apakah sekuritas suka-suka dia aja? Ya, kan sekuritas ya dalam tanda kutip bandar juga kalau kita bilang bukan bandar judi loh ya, tapi maksudnya pemain besar atau punya portofolio dalam jumlah besar. Jadi wajar aja kalau dia banting supaya ada harga murah, dia bisa serok di bawah, nanti di Desember dan Januari bisa dinaikkan. Apa sih itu sebenarnya windows dressing? Ya, windows dressing adalah suatu fase di mana yang pertama jelas para perusahaan ingin memperbaiki kinerja perusahaannya. Jadi misalnya contoh perusahaan ini, perusahaan ini maksudnya perusahaan as in perusahaan yang melantai atau perusahaan seperti yang manajer investasinya atau perusahaannya dulu, nanti manajer investasi lain lagi. Oke. Ya, jadi kalau perusahaannya misalnya katakanlah dia punya target penjualan belum tercapai. Nah, di akhir fase akhir ini nanti akan banyak promo-promo akhir tahun untuk memperbaiki kinerja keuangannya. Ada sale, ada diskon, ada apa sehingga omset penjualannya akan naik gitu ya. Jadi perusahaan-perusahaan yang ketinggalan dari kuartal pertama, kedua, ketiga ini ketinggalan, biasanya mereka akan mempush penjualannya di akhir tahun supaya targetnya achievable, nutup. Ya, bahkan banyak sales gitu ya. Bilang Pak, ambil aja dulu barangnya sekarang, nanti kirimnya Januari nggak apa-apa, yang penting tahun ini target saya masuk, misalnya seperti itu. Jadi akan ada banyak perusahaan yang memperbaiki kinerjanya atau laporan keuangannya dengan meningkatkan performa, dengan promo dan lain sebagainya. Ini asalnya dulu ya. Yang pertama tuh perusahaan. Yang kedua, tentu saja yang tadi, manajer investasi. Manajer investasi tugasnya adalah menghimpun dana masyarakat dan memberikan keuntungan bagi masyarakat, kan gitu ya. Nah, banyak manajer investasi ini akan melakukan dalam tanda kutip mengangkat harga saham-saham yang mereka miliki supaya terlihat portofolionya semakin bagus. Ya, perlu kita ketahui bahwa performa manajer reksadana, kalau Anda lihat sampai bulan November, reksadana itu rata-rata semuanya minus. Nggak ada yang plus ya. Ya kita tahu bursa sahamnya seperti itu. Nah, ada kemungkinan besar ya mereka akan mengerek, menaikkan performanya di bulan Desember. Dan di bulan Desember itu nanti ada fenomena yang namanya Santa Claus Rally. Apa itu Santa Claus Rally? Santa Claus Rally itu adalah rally yang dilakukan di saat para pelaku pasar banyak yang sudah liburan. Ya, karena sudah liburan kan akhir tahun ya. Dekat-dekat Natal. Ya, jadi akhir tahun itu kan banyak investment banking udah libur, karyawannya, maksudnya yang di luar negeri ya. Kalau di Indonesia kan orang nggak Natalan ya. Orang Lebaran di sini. Jadi yang di luar negeri itu sudah Natalan, sudah libur, udah banyak orang holiday. Nah, di saat orang tidak banyak transaksi, tidak banyak aktivitas, justru sahamnya akan naik. Kenapa? Ya, kan lebih gampang naikin tanpa volume katanya gitu. Itulah Santa Claus Rally sebenarnya. Jadi Santa Claus Rally bisa adalah kenaikan diam-diam istilahnya gitu. Karena orang di luar negeri sudah pada liburan, manajer investasi yang di Indonesia demi untuk menaikkan kinerjanya dia akan terlihat bagus, dialah yang mengkerek itu, makanya dia bisa terjadi kenaikan tanpa volume kan gitu. Di luar negeri juga ada beberapa negara yang juga ada Santa Claus Rally gitu, bukan di Indonesia aja ya. Nah, kemudian disusul dengan January Effect. Apa itu January Effect? Kita tahu bahwa bulan Januari itu adalah bulan benchmarking atau bulan di mana orang ngelihat untuk membuat forecast atau ramalan sampai akhir tahun gitu kan. Ya, kalau IHSG-nya bulan Januari aja sengsara,
ya tentu orang nggak akan mau masuk IHSG dong. Orang Pesimis. akan milih entah itu ke obligasi, entah itu investasi lain, atau Emerging market yang ya lain. malah milih negara lain. Nah, jadi menurut saya Desember dan Januari ini akan jadi bulan yang baik untuk IHSG. Gitu. Jadi sebenarnya bisa saya simpulkan begini nggak? Penurunan di bulan November yang membuat banyak beberapa orang yang saya tahu kena mental ini adalah sebuah blessing in disguise atau sesuatu yang sebenarnya baik, karena kalau November jatuhnya nggak banyak, Desember Januari nggak bisa naik banyak. Apakah bisa diartikan seperti itu? Betul. Kalau misalnya Novembernya biasa-biasa aja, ya tentu Desembernya dia nggak punya power untuk naik banyak. Karena ya turun sedikit berarti ya naik juga ya. Kan nggak bisa terlalu banyak. Tapi kalau sudah turunnya dalam, anggaplah dari tadi 7.800 something, dia turun sampai 7.100. Kalaupun dia naik sampai 7.700, itu kan udah banyak dari 7.100 ke 7.700. Iya. Banyak, tapi belum sampai 7.800 yang tadi kan. Iya. Nah, jadi itu sudah sangat bagus gitu. Itu sudah kenaikan 8-9%. Makanya prediksi saya IHSG di bulan Desember ya, harusnya di IHSG bisa ditutup di areal sekitar 7650 sampai 77 harusnya. Kalau semua itu berjalan lancar. Jadi sebenarnya ini kejatuhan ini bisa dibilang sebagai sebuah peluang dong ya. Karena kan kalau nggak ada jatuh ini ya for better or worse, kalau nggak ada jatuh ini kan tidak ada saham bagus yang terdiskon kan gitu dong jadinya Pak Edi. Satu begitu, dua juga marketnya berat kan. Kalau sudah tinggi kan market mau naik lagi itu agak berat. Ya, agak berat. Jadi menurut saya market juga akan melakukan penyesuaian gitu kan. Jadi misalnya kalau mau naik nanti yang mau naik yang mana, bagaimana, yang mana yang sudah murah, yang mana yang terdiskon dan lain sebagainya. Jadi akan ada seperti rebalancing lah, akan seperti orang tukar posisi kan. Oh tadinya saya pegang ini, kemudian saya pindah pegang ini dan seperti itu. Jadi gak usah khawatir. Selama Anda pegang saham yang bagus, walaupun ada koreksi, katakanlah Anda salah beli atau salah harga, asal sahamnya masih benar. Salah harga tapi bukan salah saham. Ya, asal jangan salah saham. Nah ini bahaya kalau salah saham. Gitu. Ini deh. Ini kan kita tidak tahu ya masa depannya itu kan penuh dengan ketidakpastian. Kan nggak ada yang namanya ilmu pasti di market kan. Menurut Pak Edi, apa saja sih yang mulai terlihat nih sebagai sebuah quote-unquote faktor atau trigger atau sentimen positif untuk market kita nih balik arah selain tadi dari penilaiannya dari JP Morgan terhadap BRI yang dari netral udah mulai ke overweight. Apalagi nih selain itu yang jadi sentimen positifnya menurut Pak Edi? Sebenarnya penurunan IHSG ini kan salah satu faktor utamanya adalah rupiah kita yang terdepresiasi atau terkoreksi cukup dalam. Yang dimulai sejak kenaikan Donald Trump sebagai presiden. Nah, ketika Donald Trump naik jadi presiden, rupiah langsung melemah, anjlok. Logam mulia emas anjlok gitu kan. Nah, kalau kita lihat sekarang logam mulia sudah mulai pulih. Sudah ada di 2.700-an lagi gitu ya. Logam mulia sudah mulai pulih, itu yang pertama. Yang kedua, kita tahu secara seasonality atau secara musiman, dolar indeks atau DXY itu cenderung melemah di akhir tahun. Kenapa? Ya, saya pikir karena ada windows dressing juga gitu. Orang keluar dulu dari dolar, mereka switch masuk ke equity market, ke pasar modal. Nah, ketika dolarnya melemah, maka ada kemungkinan sangat besar lawannya dolar semua akan bangkit. Entah itu emas, entah itu equity market, saham, dan juga rupiah. Gitu. Dan kita akan melihat rupiah yang lebih kuat di akhir tahun. Kalau rupiah akan menguat, tentu pasti pasar saham juga akan menggeliat kembali. Dan kita akan melihat juga bagaimana posisi saat ini
market US itu sudah tinggi sekali. Jadi harusnya akan ada capital outflow atau uang keluar juga dari market US ke emerging market. Dan salah satu emerging market yang sangat menarik saat ini adalah Indonesia. Kenapa? Karena Indonesia ini IHSG ini PE ratio-nya masih rendah. Ya, jadi masih sangat menarik untuk dikoleksi oleh investor asing. Apalagi kalau kita lihat dengan kunjungan Pak Presiden Prabowo ke APEC, ke G20, ke Amerika, ke Inggris. Ini kan membuka hubungan baru dengan dunia barat. Setelah sebelumnya ya agak menjauh ya kita dari dunia barat. Agak cuman ke China sentris. Ya kembali lagi memang saya selalu bilang ya China pasti akan memberikan banyak kemudahan karena kan ya dia baru gitu loh. Kalau dia ya dia mau sombong kayak barat ya nggak bisa. Siapa yang mau kan gitu ya. Nah, justru ya barat itu ya mungkin mulai sadar bahwa kalau mereka sombong-sombong ya mereka juga akan ditinggalkan. Akan ada BRICS dan yang lain-lain gitu. Jadi contoh aja Rusia yang sekarang mulai membentuk yang namanya Eurasia gitu ya. Jadi Rusia ingin ekspansi sebesar-besarnya ke Asia. Bahkan kalau Anda lihat sudah ada penerbangan langsung Aeroflot dari Moskow ke Denpasar. Ya, jadi ya bukan karena banyak orang Rusia ngungsi ke sini aja, tapi memang pesawatnya ada gitu, pesawat maskapai Rusia loh ya, bukan Garuda nih, maskapai Rusia ada yang dari Denpasar Moskow langsung ke Denpasar. Jadi memang Rusia juga ingin menjangkau nih. Ya, ingin menjangkau Asia yang sebenarnya tetangganya dia. Nah, kalau Rusia ekspansi, Cina ekspansi, Amerika diam aja kan bingung juga. Jadi Amerika, Inggris dan lain-lain pun harus ya belajar mendekati Asia lagi. Ya karena pasar Asia kan ya besar sekali. India, Cina, Indonesia itu kan negara-negara dengan jumlah penduduk terbanyak di dunia. Itu kan? dia. Market yang sangat menjanjikan. Asia itu adalah negeri market. Selain jumlah manusianya yang banyak, Asia itu konsumerismenya tinggi sekali. Ya, beda sama di barat gitu kan. Ya, istilahnya orang barat mungkin konsumerismenya nggak seperti orang Indonesia gitu. Sama gini, jadi Pak Edi nih optimis nih ya untuk Desember Januari ini kemungkinan kita nggak bilang pasti ya, kemungkinan disclaimer dulu biar nanti nggak bilang oh ini dibilang pasti, kemungkinan Desember Januari ini akan ada windows dressing Santa Claus Rally dan January Effect 7.650 sampai 7.700. Oke. Langsung angka. Oke. Tetapi itu hanya bisa terjadi kalau situasi ekonomi dunia aman, maksudnya nggak ada perang, nggak ada tiba-tiba nanti siapa merudal siapa, ya kan? Ya. Karena saya ingat bener 31 Januari 2018, IHSG yang saat itu sedang bullish super kenceng dari 2016 tuh nggak patah dia bullish, kemudian dia jatuh hanya dengan sebuah rudal Kim Jong Un yang jatuh di Laut Cina Selatan. Jatuhnya di laut lagi. Ya, padahal di laut kan. Tapi hari itu indeks Jepang, Nikkei 225 Tokyo Jepang langsung minus 13%. Ya kalau Nikkei 225 Tokyo Jepang hancur ya otomatis regional di Asia kan langsung jatuh ya. Nggak bisa. Jadi kita nggak bisa mengabaikan itu. Perang. Contoh Oktober tahun lalu ketika tiba-tiba ada serangan ke Israel, ya itu kan juga merubah konstelasi. Ke Ukraina. Enggak, ke Israel, serangan ke Israel dari Ukraina 2020. Ya dari Hamas ya. Nah, kemudian dari dalam negeri kita berharap nggak ada kejutan yang aneh-aneh juga, misalnya demo besar, misalnya ada bom gereja. Ya kalau ada bom gereja ya
Waalaikumsalam. Ya kan nggak bisa. Jadi kita sih nggak berharap yang buruk, tapi kita bilang ada beberapa hal yang bisa menjadi ya beberapa kondisi yang bisa menyebabkan kemungkinan nanti Windows dressing itu tidak terjadi. Ya. Dan satu lagi yang paling kunci adalah dolar. Ya, karena kalau dolarnya tambah naik, ya susah juga gitu. Walaupun secara musim Desember itu biasanya Hijau. Dolar itu melemah gitu. Terakhir Pak Edi, terakhir nih. Strategi, gimana sih strategi sebaiknya yang dilakukan nih untuk menghadapi kemungkinan Windows dressing dan January effect dan Santa Claus rally ini? Kumpulkan saham-saham yang merupakan penggerak indeks. Karena dia akan yang naik dulu. Yang naik duluan, ya. Dalam hal ini adalah BCA atau BRI. Nah, BCA atau BRI itu yang akan naik dulu. Setelah itu naik, Anda TP, Anda bisa pindah ke saham-saham yang berikutnya. Atau saham-saham yang secara tradisi punya record kenaikan akhir tahun yang cukup besar. Cukup besar dan cepat. Ya. Kalau sudah punya saham, cashnya habis tapi kesangkut gitu. Kalau sudah punya saham, Anda bisa switching, Anda bisa menukar saham yang Anda punya sekarang dengan saham yang lebih potensial. Jadi sekarang punya waktu sebelum Windows dressing terjadi. Masih ada seminggu nih. Ya, Anda bisa belajar, bisa lihat mana saham yang kira-kira punya potensi lebih bagus dari yang kita pegang saat ini, gitu ya. Jadi saya pun di kelas kemarin sudah sempat memberi kisi-kisi gitu kan. Saham mana yang bisa kita mulai lihat dan kumpulkan. Oke, jadi sebenarnya banyak ini kita masih punya seminggu nih sebelum Desember nih. Jadi di situ sudah mulai ancang-ancang ya mau ngapain, mau apa gitu. Apakah masuk? Ya Desember juga kan nggak langsung Desember tiap hari naik gitu kan, enggak. Ya, pada prinsipnya kan lebih baik sedikit terlambat daripada keduluan kan gitu ya. Yes, betul. Oke, siap. Oke, Pak Edi, kayaknya itu aja sih Pak Edi ya. Kita sudah ngomong kayaknya cukup lumayan lama ini. Oke, terima kasih Pak Edi. Triadi. Ya, terima kasih, bye.